Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di atas kepala Tan Yun berada di bidang kekuatan spiritual 100 kaki, dan di atas 666 spiritual, basis kekuatan Formas, 6 lagi muncul. Ratusan 60 garis kekuatan spiritual yang panjangnya beberapa meter. Dan garis kekuatan spiritual ini, dalam sekejap, berubah menjadi unicorn kekuatan spiritual emas. Dan unicorn kekuatan spiritual ini, untuk beberapa alasan, Tan Yun tidak menyingkatnya. Ruyan Gaoxian yang tidak bisa memahaminya, menahan amarahnya dan berkata, untuk jaga-jaga, mari kita berhati-hati, jangan sampai kita diserang, ucap dari Ruyan Gaoxian. Ya, jika itu terjadi, bagaimana patriark ini bisa layak untuk istri dan putriku yang sudah meninggal, ucap dari Si Potian. Kedua orang tua itu memimpin, ketika Tan Yun masih ribuan mil jauhnya, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, jejak kelelahan muncul di matanya, namun dia lebih bersemangat. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan dua helai energi spiritual melonjak ke langit, menelan mata unicorn di bola, dan segera berubah menjadi dua bola mata. Hanya saja sepasang bola mata ini terdiri dari jejak pola kekuatan spiritual, dan terbalik di rongga mata. Hahaha, akhirnya aku berhasil, hahaha. Nanti, aku tidak hanya akan membuka formasi unicorn emas untuk membuka pertahanan, tetapi juga menginspirasi formasi ini untuk menyerang dengan kekuatan habis-habisan yang sebanding dengan kekuatan tingkat ke-6 atau bahkan lapisan ke-7 dari alam roh. Ruyan Gaoxian, Si Potian, ketika saatnya tiba, kamu akan bersenang-senang, dan aku ingin membuat seluruh kota kekaisaran dimusnahkan, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Dia percaya dan telah melihat guru suci Nangong mengerjani di belakang, dan dia tidak bisa menontonnya karena tujuan mereka sendiri untuk merohanikan formasi. Ini adalah kebenarannya pada saat ini, guru suci Nangong yang telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan menutupi Tan Yun, mencibir di langit, anak Tan Yun, jika Anda ingin menghancurkan formasi, itu hanyalah mimpi bodoh. Guru suci ini memberitahu Anda, formasi ini dibuat oleh guru ziarah yang mengaturnya secara pribadi, tidak ada yang bisa mematahkan formasi kecuali guru suci sebelumnya, ucap dari guru suci Nangong. Setelah mendengar ini, Tan Yun tidak peduli dengan guru suci Nangong, dan dia terkejut menemukan bahwa kecepatan Ruyan Gaoxian dan Si Potian Anda meningkat tajam, dan mereka segera muncul di kekosongan 800 mil di belakang Tan Yun. Ada dua alasan mengapa Ruyan Gaoxian dan Si Potian meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim. Pertama, dari kata-kata guru suci Nangong, keduanya mengetahui bahwa Tan Yun tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi. Kedua, keduanya sangat takut bahwa lingkup kekuatan spiritual yang tergantung di atas kepala Tan Yun mengandung kekuatan mengerikan yang tidak diketahui, jadi mereka dengan cepat mengejar Tan Yun. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Mereka akan segera mengejar, ucap dari kera iblis. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia melihat kembali ke Ruyan Gaoxian dan Si Potian yang secara bertahap semakin dekat, dan kemudian berteriak, dua senior, berhenti mengejar, mari kita duduk dan membicarakannya, kompensasi apa yang kamu inginkan, aku akan menjadikan leluhur Huang Fushengzong. Bisakah kamu, ucap dari Tan Yun. Bisakah aku menjadi leluhurmu? Si Potian sangat marah, Anda membunuh putri saya, membunuh istri saya, ingatlah itu, setelah Anda mati, patriark ini akan mengeksekusi semua kerabat Anda dengan cara yang paling kejam, ucap dari Si Potian. Tan Yun, bajingan kecil, hari ini, Anda tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi, orang tua ini hanya memiliki Ruyan Chen sebagai cucu, tetapi dia dibunuh olehmu, hari ini. Tanpa menunggu kata-katanya selesai,
Kera pembantai surga membawa Tan Yun, telah muncul di langit di atas ruang terbuka yang luas, dan ia bersuara, "Tuan, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah datang ke ruang terbuka." "Oke, lari 3.000 mil ke depan," ucap dari Tan Yun. Mereka berdua tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Dua orang tua, hari ini Master Sekte ini ingin melihat bagaimana kamu bisa menangkapku," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berteriak dalam hatinya, "Formasi abadi Jue Kilin emas, pertahanan aktif, dan serangannya dilarang," ucap dari Tan Yun. Tan Yun meletakkan tangannya di langit dan mendorong bola kekuatan spiritual besar di atas kepalanya. Dalam sekejap, bola spiritual 100 kaki mulai berkembang dengan cepat, seperti matahari terik keemasan, mekar dari langit. Boom! Boom! Pada saat ini, langit dan bumi tampak bergetar, setelah ledakan bola, dari ruang terbuka, kecepatan cahaya menyapu menuju paviliun di sekitarnya, dan tiba-tiba, barisan paviliun membentuk lingkaran konsentris dari ruang terbuka, menyebar ke segala arah, dan itu hancur dan berubah menjadi serbuk gergaji yang berterbangan di langit. Dalam satu napas, Yu Wei benar-benar menghancurkan semua paviliun dalam radius 700 mil di sekitar ruang terbuka, terkoyak dan hancur berkeping-keping. Segera, di ruang terbuka yang ditemukan Tan Yun sebelumnya, 666.000 paviliun yang mengelilingi alun-alun pecah berkeping-keping, pilar raksasa gunung emas. Pilar raksasa ini, semuanya setinggi 660 kaki, adalah basis formasi dari formasi Jin Jue Kilin. Pada saat ini, tujuan ledakan kekuatan spiritual Baizhang Tan Yun adalah untuk menghancurkan 660 paviliun dengan basis formasi tersembunyi. Setelah ledakan bola kekuatan spiritual, 660 basis formasi kekuatan spiritual di bola tiba-tiba membengkak, berubah menjadi 660 basis formasi dengan ketinggian 660 kaki. Hantu-hantu ini melesat ke segala arah dengan kecepatan ekstrim, berubah dari satu ke yang lain, dan masuk ke 660 formasi nyata yang berdiri di kota kekaisaran. Segera, 660 formasi meledak, dan 660 tirai cahaya keemasan ratusan mil membentuk busur besar, seperti pelangi emas, membentuk ruang kosong di atas ruang terbuka. Dan pola ini persis seperti unicorn. Dalam getaran kehampaan, unicorn yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Tan Yun meledak ke langit dan dicetak dalam pola tanpa celah. Dalam sekejap, di langit pada ketinggian vertikal 1000 mil di ruang terbuka, celah melingkar 1000 kaki muncul di tirai Golden Jue Kilin Immortal Array. "Ayo lari kera tua," ucap dari Tan Yun berkata dengan penuh semangat. Gagagagaga. Kera iblis pembantai surga mengangkat kepalanya dan berteriak kegirangan, melarikan diri dari kehampaan menuju celah di langit. Tan Yun benar-benar membuka formasi pertahanan, ucap dari Tuan Suci Nangong terkejut dan meraung. Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, Kle Batu, dan 4 Marsekal Agung, kultivator di alam roh ini, juga sangat mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan membuka formasi pertahanan. Semuanya, jangan khawatir, bahkan jika dia melarikan diri dari kota kekaisaran, dia masih tidak secepat orang tua ini, dan orang tua ini masih bisa membunuhnya, ucap dari Ruyan Gaoxian. Hahaha, Tan Yun, berhenti berjuang, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap dari Si Potian. Setelah mengatakan itu, Si Potian dan Ruyan Gaoxian berubah menjadi dua busur dari langit, membumbung ke langit. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka dapat mengejar kera iblis pembantai surga dalam 3 napas. Wosh! Kera iblis pembunuh langit membawa Tan Yun, dan akhirnya bergegas ke awan dari celah dalam formasi raksasa. Ruyan Gaoxian dan Si Potian mengikuti dengan cermat, bergegas keluar dari celah untuk membunuh kera iblis pembunuh surga, namun Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dua orang tua, saya pikir Anda akan mati kali ini, hahaha.
Mata unicorn terbalik, dan serangan Jinjue Kilin Immortal Array yang dilarang untuk dibuka, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, di atas ruang terbuka, mata unicorn kekuatan spiritual dalam pola tiba-tiba mulai berbalik dengan cepat. Bas! Dalam sekejap, tirai penggaruk langit yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran gelisah, dan celah besar menghilang. Kemudian, sebuah adegan yang membuat Ruyan Gaoxian, Sipo Tian, Guru Suci Nangong, dan bahkan semua orang ketakutan terjadi. Boom! Dalam sekejap, angin bersiul, dan langit dan bumi menangis, menyelimuti 660 mil lingkaran ruang kosong di bawah, bergetar hebat. Boom! Boom! Suara keras menghancurkan langit dan bumi, dan dalam sekejap, unicorn emas dengan ketinggian 660 kaki muncul di lingkaran 660 mil. Sebanyak 660 hantu unicorn, dengan kekosongan yang runtuh, menukik ke bawah menuju Ruyan Gaoxian dan Sipo Tian yang membubung ke langit, menyebabkan kekosongan 660 km runtuh sepenuhnya dibentuk. 660.000 hantu unicorn itu sangat mempesona di lubang raksasa yang gelap. Pada saat ini, Guru Suci Nangong, yang berada lebih dari 10.000 mil jauhnya, berteriak dengan suara serak, "Ayah mertua, Senior Ruyan, larilah untuk hidupmu." Tan Yun, binatang buas ini, tidak hanya membuka larangan Jinjue pertahanan Kilin Immortal Array, dia sebenarnya juga menginspirasi larangan serangan formasi abadi Jinjue Kilin. Kekuatan setiap hantu unicorn sebanding dengan alam roh tingkat ke-6, dan bahkan mendekati pukulan penuh dari alam roh tingkat ke-7, ucap dari Guru Suci Nangong. Mendengar ini, Ruyan Gaoxian, Sipo Tian benar-benar ketakutkan, bagaimana mereka masih memiliki keberanian untuk mengejar Tan Yun saat ini. Sangat penting untuk lari untuk menyelamatkan hidup Anda. Keduanya sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah, dan diam-diam melarikan diri dari ruang terbuka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Keduanya tahu bahwa selama mereka melarikan diri dari jangkauan serangan kekosongan 660 mil dalam garis lurus, mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Adapun kekuatan yang tersisa dari 660 hantu unicorn, keduanya secara alami tidak takut. Dua orang berlari ke arah yang berlawanan, berharap orang tua mereka akan memberi mereka sepasang sayap. Kecepatan keduanya sangat cepat, tetapi kecepatan hantu unicorn tidak lambat ketika keduanya melarikan diri dari kekosongan 600 mil dan hanya tersisa 60 mil untuk meninggalkan jangkauan serangan. Salah satu dari mereka menyelimuti kekosongan 660 mil, hantu unicorn telah datang dengan kejam. Lonceng suci angin dan guntur, ucap dari Ruyan Gaoxia. Ruyan Gaoxian yang berada di tingkat ke-7 dari alam roh, berlari untuk hidupnya dan berteriak keras. Lonceng hitam yang diisi dengan kekuatan angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya dan menjadi raksasa 100 kaki, meliputi Ruyan dan Gaoxian. Aum! Raungan unicorn kuno bergema di seluruh kota kekaisaran, dan pada saat berikutnya, hantu unicorn yang berlari turun dengan cepat bertabrakan dengan lonceng suci angin dan guntur. Bang crash! Segera, lonceng bermotif hitam dari artefak suci terbaik meledak bersama dengan hantu unicorn. Boom! Segera setelah itu, dua hantu unicorn mengikuti ke arah Ruyan Gaoxian. Bang! Ruyan Gaoxian melambaikan tangan kanannya tanpa syarat, melepaskan cahaya pedang 10.000 kaki angin dan guntur, naik ke langit, dan ketika menebas hantu unicorn pertama, cahaya pedang dan hantu unicorn menghilang bersama. Tapi hantu unicorn kedua menabrak dada Ruyan Gaoxian yang tidak berdaya untuk melawan. Retak! Ah! Ketika suara tulang retak dan jeritan terdengar jelas, dada Ruyan Gaoxian runtuh, dan darah dari telinga dan hidungnya terhempas, dan dia jatuh ke tanah. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan tidak ada daging dan darah di seluruh dada dan bahunya, memperlihatkan tulangnya. Organ internalnya terluka parah, dan dia tidak bisa bangun. Dia mengeluarkan suara ketakutan, "Datang dan selamatkan aku," ucap dari Ruyan Gaoxian.
Tidak. Pada saat ini, suara tragis Sipotian juga bergema di langit. Seluruh punggung Sipotian dihantam oleh hantu unicorn. Segera, satu set armor sub abadi yang lebih rendah muncul di tubuhnya. Setelah baju besi itu terkena, itu retak seperti keramik, sementara seluruh punggung dan kaki Sipotian hampir tanpa daging dan darah, dan 7 lubangnya berdarah, dan dia diledakkan seperti bola meriam sejauh 200 mil. Sipotian juga berteriak ngeri, "Selamatkan patriark ini," ucap dari Sipotian. Pada saat ini, 2 orang yang terluka parah benar-benar ketakutan, mereka tidak pernah berpikir bahwa kematian begitu dekat dengan mereka. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah lolos dari jangkauan serangan 660 mil di ruang terbuka, mereka yang terluka parah, pasti tidak akan mampu menanggung akibat yang datang kemudian. Grand Marshal Beizeng, "Selamatkan ayah mertuaku dan segera melarikan diri ke istana," ucap dari Nangong buru-buru mengingatkan Marsekal Beizeng paling depan. Sepertinya dia tahu formasi abadi Jinjue Qilin, Yuwei-nya akan menakutkan nanti. "Bawahan patuh," ucap Dadi Grand Marshal dari Ekspedisi Utara, yang berada di level keempat dari alam roh, digulung dengan kekuatan waktu, dan bergegas menuju Sipotian dengan kecepatan ekstrim. Di sisi lain, leluhur atribut luar angkasa dari Eternal Asgard, melepaskan aura tingkat ketiga alam roh, dan kekuatan ruang yang kuat, berkedip ke arah Ruyan Gaussian. Ketika Grand Marshal dari Ekspedisi Utara dan leluhur Sekte Abadi-Abadi masing-masing mengambil Sipotian dan Ruyan Gaussian, hantu unicorn dengan ketinggian hanya 1000 kaki membombardir ruang terbuka yang besar. Bang bang bang. Boom rumble. Pada saat tumbukan cepat, semua hantu unicorn emas membombardir ruang terbuka. Segera, Yuwei yang perkasa, berpusat di ruang terbuka. Menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Papan tulis, paviliun, kuil, dan lain-lain, semua bangunan di jalan-jalan kota kekaisaran dilahap oleh Yuwei. Dan dihancurkan. Kecepatan di mana Yuwei menyapu tidak kurang dari kecepatan dan kekuatan yang menakutkan dari tingkat keempat dari alam roh. Paviliun di belakang dan retakan di ruang yang menyebar dengan cepat dihancurkan satu demi satu. Grand Marshal dari Ekspedisi Utara yang memegang Sipotian, dan leluhur dari Sekte Abadi-Abadi yang memegang Ruyan Gaussian, sangat ketakutan, bahwa mereka terbang melintasi langit di depan mereka. Tuan Suci Nangong mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya ganas karena marah, dan dia menggulung gelombang suara yang bergema di seluruh kota kekaisaran. "Saya adalah Tuan Suci Nangong, semua penduduk kota mematuhi perintah, dan tidak diizinkan meninggalkan kota kekaisaran, tanpa perintah guru suci ini. Sekarang semua tamu di kota kekaisaran, dan para jenderal yang memimpin pasukan, dengan cepat memasuki istana untuk berlindung." "Cepat," ucap Daru Guru Suci Nangong. Setelah berteriak, Guru Suci Nangong berbalik dan terbang ke istana. Semua orang melarikan diri setelah memasuki gerbang istana. Yuwei yang sebanding dengan kultivator tingkat keempat dari alam roh telah menyapu. Yuwei yang luas menyebabkan kekosongan runtuh satu demi satu, seperti gelombang hitam pekat, menelan istana di pusat kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil. Segera, seluruh istana sejauh ratusan mil diselimuti formasi pertahanan yang besar. Meskipun formasi itu berayun seperti api unggun, itu tidak pernah hancur. Pada saat ini, di langit yang luas, kera iblis pembantai surga berdiri di udara, dan berhenti. Dan Tan Yun di bahu kanannya melihat ke bawah melalui indera spiritualnya, dan melihat Yuwei yang kuat, menghancurkan seluruh kota kekaisaran seperti bambu yang patah. 2/4 jam kemudian, kota kekaisaran berbunga-bunga dengan radius 5 juta mil benar-benar hancur tanpa sehelai rumput pun. Satu demi satu retakan besar yang mengejutkan, merangkak di seluruh bumi, menyusun arti sebenarnya dari kemakmuran dan kehancuran. Dan istana yang utuh, pada saat ini, tampaknya berdiri di reruntuhan 5 juta mil. Pada saat ini,
Formasi yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran runtuh tanpa jejak. Tuan, saya merasakan aura manusia yang tak terhitung jumlahnya, memancar dari celah-celah di tanah, ucap dari kera iblis pembantai surga mengepalkan tongkat raksasa di tangan kanannya dan berkata dengan kejam, saya pikir semua penduduk kota bersembunyi di tanah, aku akan turun dan membunuh mereka, ucap dari kera iblis. Tidak, Tan Yun berkata dengan tajam, keluarga kerajaan dinasti Nangong Seng harus dikutuk, tetapi penduduk kota ini tidak bersalah. Kita bisa membantai keluarga kerajaan di masa depan, tetapi kita tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, ini adalah prinsip hidup saya, apakah Anda mengerti, ucap dari Tan Yun. Saya mengerti, setelah kera iblis pembantai surga mengangguk berat, dia menyeringai, hei! Tuan, kedua orang tua itu terluka parah, mengapa kita tidak mengejar kemenangan dan memasuki istana, ucap dari kera iblis. Tan Yun memutar matanya dan berkata, Nangong Seng Cao sama sekali bukan kultivator biasa, hari ini kita berada di atas angin, berkat formasi abadi Jinjue Qilin. Oke, Yukin telah diselamatkan, mari kita kembali ke sekte dengan cepat, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, di istana Nangong. Di istana, Ruyan Gaoxian dan Sipo Tian, yang telah selamatkan, mereka berdua panik dan berdebar-debar. Mereka berdua terkejut dan marah ketika memikirkan adegan bertahan dari ambang kematian sebelumnya, mereka batuk beberapa suap darah. Sipo Tian terbaring di tanah, air mata mengalir di matanya yang keruh. Dia memandang guru suci Nangong yang marah dan frustrasi, dan berkata dengan lemah, King Qian, cepat kirim para penyembah dinasti suci Nangong untuk mengejar dan membunuh Tan Yun. Tidak peduli berapa banyak kita membayar, kita tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Dan juga, biarkan leluhurmu yang hebat menghentikan pengasingan, dan cepat bunuh Tan Yun untuk membalas Ruoer dan ibu mertuamu, ucap dari Sipo Tian. Tuan Suci Nangong juga akan melakukannya sama, menurutnya, Tan Yun lah yang membunuh istrinya, membiarkan putrinya mengkhianatinya, dan menghancurkan kota kekaisaran, seperti yang kita semua tahu, kota kekaisaran adalah simbol dari sebuah dinasti. Jika ada yang diizinkan terbang melalui wilayah udara kota kekaisaran, apalagi Tan Yun menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Pada saat yang sama, guru suci Nangong masih sedikit bingung. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa keterampilan formasi Tan Yun begitu hebat, sehingga setelah memecahkan formasi perikilin emas, dia menggunakan formasi ini untuk hampir membunuh Ruyan Gaoxian dan ayah mertuanya. Sayang sekali, guru suci Nangong tahu bahwa bahkan jika Tan Yun terbunuh sekarang, dia tidak akan bisa menghapus penghinaan dari dinasti suci Nangong, tetapi setidaknya dia bisa membalaskan dendam istri dan ibu mertuanya dengan membunuh Tan Yun. Dia memandang selir Liu Gui, yang ketakutan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi ke alam rahasia Nangong, beritahu Tianzu memimpin para penyembah lain dan menembak jatuh Tan Yun. Dan beritahu Gaosu saya, aku memiliki masalah, ucap dari Tuan Suci Nangong. Alam rahasia Nangong di mulut guru suci Nangong jauh di dalam istana, dan istana adalah pintu keluar dari alam rahasia. Leluhur surgawi selir Liu Gui adalah agung yang diabadikan dari dinasti suci Nangong. Selir patuh, ucap dari Liu Gaifei naik ke udara dan menghilang di ujung jalan istana. Guru suci Nangong memandang keempat marsal dan memerintahkan, nyalakan cermin abadi Asia yang luar biasa segera, beritahu penguasa kota dan jenderal penjaga perbatasan, hentikan Tan Yun dengan cara apapun, dan pastikan untuk menahannya dan menunggu kedatangan para kultivator. Dan Anda akan memimpin bawahan Anda untuk berteleportasi melalui istana ke perbatasan timur. Jika Tan Yun ingin kembali ke pegunungan hukuman surgawi, perbatasan timur adalah satu-satunya cara untuk pergi, ucap dari Tuan Suci Nangong. Karena penguasa kota dari hampir 10.000 kota di dinasti Suci Nangong semuanya memiliki sinar jiwa di cermin ini, oleh karena itu,
jika guru suci Nangong memiliki perintah, berikan perintah di depan cermin, dan semua penguasa kota akan melakukannya, dan dapat mematuhi perintah tepat waktu. Tentu saja, jika penguasa kota meninggalkan dinasti suci Nangong, itu akan menyebabkan cermin Yaxian gagal. Setelah 4 marsal menerima perintah, mereka semua membawa alam roh tingkat pertama dan para jenderal alam dewa ke aula teleportasi raksasa yang terletak di tengah istana. Arai teleportasi di aula teleportasi adalah arai teleportasi tunggal, hanya bisa meninggalkan istana, tapi tidak mungkin memasuki istana dari kota lain. Tujuan ini tentu saja untuk mencegah musuh menyerang istana melalui susunan teleportasi di kota lain. Pada saat ini, Guru Suci Nangong yang merupakan penguasa dinasti, tidak secara pribadi mengejar dan membunuh Tan Yun. Pertama-tama, dia khawatir dia akan mengalami kecelakaan, dan kedua, kota kekaisaran dihancurkan dan perlu dibangun kembali. Si Potian segera memerintahkan 3 tetua dari alam tingkat ketiga dari klan Si untuk menghentikan Tan Yun bersama dengan 4 marsal utama, membiarkan penatua lain dari alam tingkat pertama kembali ke klan Batu, dan membawa banyak tetua dikirim bersama untuk memburu Tan Yun. Ruyan Gao Xian juga memerintahkan bahwa 1 leluhur dari sekte abadi-abadi tingkat ketiga di alam roh dan 2 leluhur dari alam roh tingkat kedua untuk pergi ke perbatasan timur dinasti suci Nangong melalui susunan teleportasi. Saat kera iblis pembantai surga membawa Tan Yun dan terbang keluar dari gerbang kota kekaisaran, Tan Yun menatap ribuan penjaga kota di luar gerbang kota, seolah memikirkan sesuatu. "Kera tua, tunggu untukku," ucap dari Tan Yun. Wosh! Tan Yun dengan sebagai seberkas cahaya, keluar dari udara tipis dari depan gerbang kota. Pada saat ini, di bawah gerbang kota, ribuan penjaga kota memandangi kota kekaisaran yang hancur di dalam gerbang kota, semuanya tercengang. Mereka bertanya-tanya siapa yang berani menghancurkan kota kekaisaran pada hari ketika putri tertua sangat gembira. "Jika kamu tidak ingin mati, menyingkir untuk Master Sekte Inu." Tiba-tiba, suara acuh tak acuh datang dari belakangmu. Ribuan penjaga kota menoleh ke belakang, dan setelah melihat Tan Yun, mereka tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Siapa kamu?" ucap dari para penjaga. "Tidak masalah siapa saya, yang penting saya adalah orang yang menghancurkan kota kekaisaran Nangong, apakah itu cukup?" ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun mengatakan ini, ribuan penjaga kota menemukan bahwa mereka tidak bisa melihat alam Tan Yun, dan langsung berdiri di tempat. "Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Aku menghitung sampai 3, jika kamu tidak pergi, maka kamu akan mati," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, mereka pun pergi. Di kota kekaisaran Nangong, dengan tembok kota setinggi 10.000 kaki dan lebar ratusan mil, terbentang di antara 2 puncak Xiongfeng. Gerbang kota setinggi 13.000 kaki, sangat megah, dan Tan Yun berdiri di bawah, sekecil setitik debu. Tan Yun tampak serius, dan mengorbankan Jinni, pedang surgawi Hongmeng. Dia mengangkat Jinni ke langit dan naik ke langit. Tiba-tiba, pedang di tangan kanannya sering menari, dan pedang emas menyala hingga 100 kaki panjangnya, ditebas di kedua sisi gerbang kota. Di dinding, ada 2 tulisan berdiri. Setiap tulisan tangan memiliki panjang ratusan kaki. Di tembok besar di sisi kiri gerbang kota, tulisan vertikal langsung berbunyi, "Mo Chou tidak punya kepercayaan." Betapa mendominasinya kata-kata ini, Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya untuk mempermalukan Nangong Seng Chao. Kedua, dan yang paling penting, Tan Yun menyemangati dirinya sendiri. "Kera tua, ayo pergi," ucap dari Tan Yun, sambil melihat kembali ke kera iblis pembunuh surga. "Tuan, Anda meninggalkan jejak tangan, dan saya juga ingin meninggalkannya." "Tuan, tunggu sebentar," ucap dari kera iblis pembantai surga menyeringai. Tan Yun mengerutkan kening, sedikit penasaran dengan apa yang akan dilakukan kera iblis pembantaian surga. Kera iblis memegang tongkat raksasa,
kera iblis menggambar 6 tulisan tangan lucu di gerbang kota, kera tuaku ada di sini untuk berkunjung. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya, dan tiba-tiba, dia sepertinya sudah menemukan sesuatu, dan dia mendarat di bahu kanan kera iblis pembunuh langit dan berteriak keras, "Lari, kera tua," ucap dari Tan Yun. Tan Yun yang menemukan melalui indera spiritualnya bahwa, dalam kehampaan 5 juta mil di belakangnya, ada seorang lelaki tua dari alam roh tingkat ke-6 dengan rambut putih, memimpin kekuatan besar dari alam roh tingkat ke-6, di tingkat ke-5 dan di alam kedua hingga ke-4 datang dari langit. Ayo, kera iblis pembantai surga penuh dengan kekuatan sihir, bergegas ke langit, menembak lurus ke timur, seperti cahaya hitam besar menembus awan. Nenek, Nangong Seng Cao benar-benar masih memiliki orang yang kuat yang bertanggung jawab, ucap dari kera iblis pembantai surga memarahi, dan dia sangat ketakutan. Dalam 5 juta mil di belakang kera iblis pembantaian surga, 17 kekuatan besar di alam roh semuanya dipuja oleh dinasti suci Nangong. Orang tua berambut putih dari tingkat ke-6 alam roh adalah leluhur Liu Wanchuan. Liu Wanchuan melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi Tan Yun, dan suara tua itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. "Anak Tan Yun, kamu berani membunuh Nyonya Suci dan menghancurkan kota kekaisaran Nangong, kamu dan kera roh ini, sebagai serta naga iblis dan singa roh dalam senjata ajaib ruang waktumu, harus mati. Adapun putri tertua, dia keterlaluan dan juga harus mati," ucap dari Liu Wanchuan. Mendengar ini, Tan Yun juga menyelimuti mereka dengan kesadaran spiritual, dan berkata sambil mencibir, "Omong kosong sekelompok orang tua, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengejar dan membicarakannya. Dan juga, ketika raja ini terjebak di kota kekaisaran Nangong, Nangong Suci Dinasti dan Klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, sekelompok kantong anggur dan kantong beras, semua saya tidak dapat mengganggu penguasa ini. Sekarang setelah aku keluar, Anda masih ingin menangkapku? Saya pikir Anda ditendang oleh keledai di kepala, kan?" ucap dari Tan Yun. Liu Wanchuan adalah pemujaan Nangong Seng Cao yang bermartabat, bahkan jika guru suci Nangong melihatnya, dia juga sopan, dan sekarang dirinya sendiri dihina oleh Tan Yun. Segera, hidungnya bengkok, "Anak yang sombong dan bodoh, dengan kecepatan kera roh, paling lama 10 hari, aku akan dapat menyusulmu, lalu aku akan merobek mulutmu, dan kemudian menamparmu dengan 1000 luka, ucap dari Liu Wanchuan. Setelah berbicara, Liu Wanchuan memasang cincin langit dan bumi di antara jari-jarinya, dan dalam sekejap, perahu roh artefak sub-abadi kelas menengah muncul dari kehampaan. Liu Wanchuan dan yang lainnya menaiki perahu roh, dan mengendarai perahu roh untuk terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Kecepatan terbang dari kapal roh artefak abadi kelas menengah sebanding dengan kecepatan tingkat ke-6 alam roh, dan kecepatan terbangnya hampir 10% lebih cepat daripada kera iblis pembantai surga. Namun meski begitu, Tan Yun tetap tenang. Karena dia percaya bahwa singa naga emas yang terluka parah dapat dipulihkan menjadi normal dalam 1 hari di dunia luar paling banyak di Menara Suci. Pada saat itu, singa naga emas yang dikenal dengan kecepatan terbangnya, tidak akan lebih lambat dari Liu Wanchuan dan kapal roh artefak abadi kelas menengahnya saat terbang dengan kekuatan penuh. Tentu saja, Tan Yun memutuskan bahwa dia tidak dapat ditangkap apapun yang terjadi. Jika tidak, dia, Yukin, dan kera tua dan beberapa binatang buas hanya akan menemui jalan buntu. Kali ini, selama perjalanan ke dinasti suci Nangong, Tan Yun akhirnya merasakan kekuatan-kekuatan tertinggi dari dinasti suci Nangong. Tentu saja, dalam pandangan Tan Yun, ini juga normal, karena sebagai salah satu dari 4 orang bijak agung, dinasti suci Nangong sekarang sedang berjalan lancar. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa ketika Huang Fu Shengzong masih hidup, dia hanya kepala dari 3 sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi. Namun, Tan Yun percaya,
dia akan mengubah nasib Huang Fu Shengzong di masa depan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia sendiri adalah lawan yang kuat dari banyak kekuatan di seluruh benua hukuman surga. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan mengapa klan Jin yang menyerang Huang Fu Shengzong sebelumnya, sebagai salah satu dari 6 klan kuno, sekarang jauh lebih lemah daripada dinasti Nangong Seng. Kekuatan tingkat kedua, ketiga dan bahkan keenam dari klan Jin dihancurkan oleh klan Tang. Aku tidak tahu apakah ayah Jin Xuanzi sudah mati atau tidak. Jika dia tidak mati, aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, ucap dari Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya dan tidak memikirkannya lagi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.